Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengingatkan salah satu dosa terbesar yang dapat membatalkan keimanan kita, yang dapat menghapuskan keislaman kita, yang menyebabkan kita murtad keluar dari Islam. Walaupun di KTP kita masih tertulis beragama Islam, walaupun kita melakukan solat, puasa dan zakat, semua itu tidak ada gunanya, karena Allah tidak menerima amalan orang-orang yang telah batal Islamnya, yang telah hilang imannya, yang telah lenyap tauhidnya. Salah satu dosa terbesar itu, jamaah sekalian, adalah sihir dan perdukunan. Praktek sihir dan perdukunan adalah dosa yang membatalkan keislaman. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Allah ingatkan dalam Al-Quran, Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah diberikan anugerah kitab Allah, diturunkan kepada mereka Taurat. Awalnya mereka beriman dengan Taurat, kemudian mereka tinggalkan Taurat, mereka tinggalkan keimanan kepada Allah. Yu'minuna bil jibti wat tagut, karena mereka telah beriman kepada al-jibit dan at-tagut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-jibit adalah sihir dan tagut adalah setan. Kata sahabat Jabir, tagut itu juga termasuk para dukun. Maka orang-orang Yahudi, kata Allah, tadinya beriman, tadinya memiliki ilmu dari Alkitab, dari wahyu yang Allah turunkan. Kemudian mereka tinggalkan ilmu itu, mereka beriman kepada sihir dan beriman kepada para dukun. Dengan sebab itu mereka menjadi kafir. Jadi jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan kita, bisa jadi orang itu beriman sebelumnya, bahkan punya ilmu, dia paham agama, lalu dia mempercayai sihir, dia mempercayai para dukun. Dengan sebab itu batalah Islamnya, hilanglah Islamnya. Dan para ulama menjelaskan ada dua sebab mengapa para dukun itu dihukumi menjadi kafir oleh syariat Islam, oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama, karena para dukun itu telah menjadi budak setan, menyembah setan, melakukan apapun yang diinginkan oleh setan supaya mendapatkan pertolongan dari setan-setan itu. Makanya jemaah sekalian, para dukun itu bisa menyakiti orang dari jarak jauh, bisa membuat berbagai macam keajaiban-keajaiban. Kenapa? Dibantu oleh setan. Dan setan tidak membantu secara gratis. Mereka harus kafir dulu, mereka harus menjadi budaknya dulu, baru dibantu oleh setan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan terhadap kerajaan Sulaiman. Maksud ayat ini, setan-setan menyebarkan perdukunan,
mereka menipu manusia. Mereka mengatakan bahwa perdukunan ini warisan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setan menipu manusia. Maka Allah membantah mereka. Allah membantah setan-setan itu. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kata Allah, Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya beliau tidak melakukan sihir, tapi beliau mendapatkan mukjizat dari Allah, bukan sihir. Yang kafir itu, kata Allah, adalah setan-setan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama 4 madhab dan seluruh ulama Islam, silakan buka semua buku-buku fikih dari 4 madhab, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Termasuk penyebab seorang muslim menjadi murtad karena mempelajari sihir atau mengajarkannya atau mempraktekannya. Ini sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dalam buku-buku fikih dari 4 mazhab maupun mazhab yang lainnya, semuanya sepakat menghukumi orang yang melakukan sihir atau sekedar mempelajarinya atau mengajarkan kepada orang lain, dia menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Karena dengan tegas dalam ayat ini kata Allah, setan-setan mengajarkan kekafiran kepada mereka, mengajarkan sihir. Dan ini diantara sebab setan-setan dan para pengikutnya dihukumi kafir oleh syariat. Sebab yang kedua, mengapa tukang sihir itu kafir dalam syariat? Karena mereka mensejajarkan diri mereka dengan Allah yang maha tahu perkara gaib. Padahal Allah telah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada satupun makhluk, baik di langit maupun di bumi, yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, makhluk di langit adalah malaikat. Makhluk di bumi, siapapun yang tinggal di bumi, termasuk para nabi dan rasul, mereka tidak tahu perkara gaib, kata Allah. Malaikat, seluruh nabi dan rasul, mereka tidak mengetahui perkara gaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu ada manusia yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, maka mereka telah menyamakan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila para nabi dan rasul mengetahui perkara gaib, itu karena Allah berikan wahyu. Kalau Allah tidak berikan wahyu, mereka pun tidak tahu. Sebagaimana kata Allah, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Jadi manusia mengetahui perkara gaib, mengetahui apa yang akan terjadi masa depan, itu hanyalah melalui jalan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dan diberitahukan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika ada manusia, dia bukan seorang nabi dan dia mengaku tahu masa depan, maka ketahuilah dia adalah seorang pendusta besar. Dia adalah seorang pendusta besar. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa terkadang ramalan para dukun itu terjadi sesuai kenyataan? Maka ketahuilah jemaah sekalian, justru kita sebagai seorang muslim semakin yakin jika ramalan para dukun itu terjadi sesuai kenyataan, bahwa mereka memang betul-betul dukun. Karena Allah dan Rasulnya telah mengabarkan setan-setan membantu mereka untuk mengetahui masa depan yang dicuri dari pembicaraan malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk melakukan sesuatu di masa depan, lalu para malaikat ini berbicara dan dicuri dengar oleh setan-setan dari kalangan jin. Lalu setan-setan itu mendatangi para dukun dan mengabarkan apa yang akan terjadi. Lalu para dukun di muka bumi tampil sebagai seorang yang katanya orang pintar atau paranormal, dia bisa tahu masa depan. Padahal itu adalah kerjasama antara para dukun itu dengan setan-setan. Sebab mereka telah menghamba kepada setan-setan itu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang ucapan para jin. Para jin ini dulu mereka kafir, kemudian mereka masuk Islam. Lalu mereka bercerita, Allah sebutkan di surat Al-Jin. Mereka mengatakan, "Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada." Bahwasanya dahulu kami
di masa jahiliyah, di masa sebelum Nabi SAW diutus, duduk di satu tempat di bawah langit, di atas awan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Dari situlah kami mendengarkan ucapan para malaikat akan apa yang Allah tugaskan kepada mereka untuk terjadi di muka bumi. Jadi Allah kabarkan kepada kita, begini prosesnya. Para dukun mengetahui hal-hal yang gaib sehingga mereka meramal masa depan. Setan-setan itu mencuri pembicaraan malaikat. Siapa yang mendengarkan sekarang, dia akan mendapati panah-panah api. Yaitu setelah Nabi Muhammad SAW diutus, Allah menjaga langit dengan panah-panah api untuk menyerang para setan-setan itu. Tapi jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan, walaupun di panah api mereka berkorban untuk menyesatkan manusia, mereka tetap melakukan itu. Sebagaimana kata Nabi SAW, mereka bersaf-saf dari bumi sampai ke suatu tempat di bawah langit. Fayasma'ul kalimah thumma yulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Setan yang paling atasnya, dialah yang mendengarkan pembicaraan malaikat. Lalu dia sampaikan kepada yang ada di bawahnya. Lalu yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya. Terus seperti itu. Sampai akhirnya tiba kepada sahir, tukang sihir, atau kahin, atau dukun. Kata Nabi SAW. Jadi inilah jemaah sekalian proses mereka. Sok tahu perkara gaib, dibantu oleh setan-setan. Tapi manusia yang tidak memahami agama, tertipu oleh mereka. Manusia mengatakan, karena dia orang pintar jadi dia tahu, karena dia paranormal jadi dia tahu. Bahkan ada yang mengatakan mereka adalah ustadz besar, kiai khas, kiai khusus. Padahal mereka adalah teman-teman setan, wali-wali setan, musuh Allah. Walaupun mereka berjubah, mungkin berjenggot, mungkin berpeci. Jangan tertipu jemaah sekalian. Kalau ada orang yang sok tahu perkara gaib, maka dalam syariat namanya adalah dukun. Walaupun di masyarakat dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil orang pintar, dipanggil paranormal, dan lain-lain. Kemudian kata Nabi SAW, farubbama adraka syihab qabla ayulqiyaha wa rubbama alqaha qabla ayudrikahu. Dan setan-setan itu bisa jadi terkena panah api itu sebelum dia menyampaikan berita yang dicuri dari pembicaraan malaikat. Dan bisa jadi kata Nabi SAW, dia sudah sampaikan berita itu, baru dia terkena lemparan api. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana setan-setan itu berkorban demi menyesatkan kita. Kemudian kata Nabi SAW, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Maka para dukun ini dengan bermodal satu berita benar, mereka menambah dengan 100 kedustaan. Perhatikanlah jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, manusia yang paling banyak berdusta adalah para dukun. Manusia yang paling suka berbuat dosa adalah para dukun. Karena semakin besar dosanya, semakin kafir dia kepada Allah, dia akan semakin sakti. Setan akan semakin senang untuk membantunya. Semakin dia suka berdusta, berbohong kepada masyarakat, maka setan semakin menyenanginya. Sebagaimana juga kata Allah, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kalian, kata Allah, aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun kepada setiap pendusta besar lagi suka berbuat dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Setan-setan itu menyampaikan berita-berita yang mereka curi dari langit, dari pembicaraan malaikat, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Maka hendaklah kita berhati-hati. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Jemaah sekalian, apabila kita telah pahami sihir dan perdukunan adalah penyebab batalnya keislaman kita, penyebab Allah murka kepada kita dengan semurka-murkanya. Karena kalau kita masuk dalam dunia sihir dan perdukunan, maka kita telah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk berhati-hati
Dan wajib juga bagi kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita, jangan sampai terjerumus dalam dosa terbesar ini. Ini bukan sembarang dosa, ini dosa membatalkan keislaman. Maka jemaah sekalian, sungguh aneh kalau kita semangat atau kita punya perhatian terhadap orang yang melakukan dosa, misalkan korupsi, atau zina, atau khamar, atau riba. Itu semua dosa-dosa besar. Tapi kalau itu lebih kita perhatikan, lebih semangat kita melarangnya daripada para tukang sihir dan para dukun, kita termasuk orang yang ditipu oleh setan. Kita teriak-teriak, jangan korupsi. Kita marah dengan orang yang makan riba, tapi kita seakan tidak marah dengan maraknya praktek sihir dan perdukunan yang semakin merebak. Bahkan mereka tidak malu membuat perkumpulan dukun dan katanya akan membuat satu objek wisata perdukunan. Na'udzubillah. Wajib bagi kita, terutama para ulama, para ustadz, para da'i, untuk mengingatkan masyarakat. Begitu pula menasihatkan pemerintah kita untuk melarang praktik perdukunan dan sihir ini, jamaah sekalian. Dan bukan hanya para dukun itu yang batal Islam mereka. Orang yang mempercayai mereka atau menggunakan jasa mereka juga sama hukumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang yang mempercayai para dukun juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir. Cuma datang nanya-nanya tapi enggak percaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Siapa mendatangi tukang ramal, tukang sihir atau para dukun, lalu bertanya sesuatu, tapi dia nggak percaya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Dan jemaah sekalian, ini juga berlaku dengan siaran-siaran mereka di YouTube, di medsos, di televisi. Siapa yang menontonnya dan percaya, maka berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menontonnya tapi tidak percaya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi ini tidak main-main, dosa yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Hendaklah kita berhati-hati dan kita jaga saudara-saudara kita jangan sampai terjerumus di dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.